Hai, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar tentang persamaan trigonometri, lanjutan dari pertemuan lalu. Kita akan belajar tentang cara menggambar grafik fungsi trigonometri dan cara menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berdasarkan grafik fungsinya. Terkhusus untuk menggambar grafik fungsi trigonometri ini adalah pelajaran pada matematika wajib kelas 10, tapi Ibu akan membahasnya pada pertemuan kali ini. Ya, yang pertama adalah cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Ada beberapa langkah yang akan kita pelajari. Yang pertama, buatlah bidang koordinat dengan aturan sebagai berikut. Sumbu X-nya menggunakan skala dalam derajat berjarak 30 derajat dari 0 derajat hingga 720 derajat. Sumbu Y-nya menggunakan bilangan bulat berjarak setengah satuan. Langkah yang kedua, untuk mempermudah, kita akan menggunakan beberapa titik bantu dari sudut istimewa yang bernilai -1, -setengah, 0, setengah, dan 1. Nanti kita letakkan pada bidang koordinat. Langkah yang ketiga, kita akan hubungkan semua titik bantu tersebut sehingga terbentuk kurva mulus, ya. Oke. Berikut ini Ibu berikan titik bantu yang bisa kalian gunakan untuk fungsi Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Kalau kalian lihat di tabel itu, ya pada catatan paling bawah, hanya gunakan yang bernilai 0, 1, setengah, -1, dan -setengah. Hilangkan yang bernilai akar 2 dan akar 3. Nah, contohnya, kalian lihat di tabel fungsi sin yang paling atas. Nah, di situ sin 0 derajat, sin 30 derajat, sin 60 derajatnya tidak ada ya. Kenapa Ibu hilangkan sin 60 derajat? Karena sin 60 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 3. Kalau kita gambar nanti kita bingung 1/2 akar 3 itu letaknya di mana. Makanya di sini kita hanya gunakan yang bilangan bulat. 0, setengah, 1, setengah kayak gitu ya. Jadi tabel ini akan kita gunakan sebagai titik bantu. Nanti kalian catat di buku ya. Nanti Ibu jelaskan di contoh-contoh yang akan Ibu berikan pada video ini. Oke, contohnya, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Langkah pertama tadi kan buatlah bidang koordinat. Nah, ini Ibu sudah buat bidang koordinat. Kalian lihat pada sumbu X itu menggunakan derajat. Berjarak 30 derajat. Jadi 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Jadi dia tuh beda-beda 30. Sampai di 720 derajat. Bisa lebih, tapi di sini kita buat sampai 720 derajat. Nah, sumbu Y-nya itu menggunakan bilangan bulat. Berjarak setengah. Artinya kalau dari 0, naik tambah setengah. Nanti setengahnya tambah setengah lagi jadi 1. Nah, kalau 0 derajat turunnya kurang setengah jadi min setengah. Nanti min setengah kurang setengah lagi jadi -1. Jadi jaraknya adalah setengah 1/2 ya. Kalau sumbu X jaraknya 30 derajat. Oke, langkah kedua, letakkan semua titik bantu pada bidang koordinat. Nah, titik bantu yang tadi, yang tabel yang sudah Ibu berikan itu, Ibu akan membahasnya di sini. Jadi kalian lihat, sin 0 derajat nilainya 0. Makanya di 0 derajat Ibu kasih bulatan 0. Sin 30 derajat adalah 1/2. Makanya di 30 derajat itu Ibu hubungkan dengan 1/2. Dikasih poin biru di situ, bulatan biru. Sin 90 derajat nilainya 1. Sehingga 90 derajat itu kita hubungkan dengan angka 1. Dikasih poin biru di situ. Sin 150 derajat setengah. Jadi 150 derajat kita hubungkan dengan 1/2. Nah, begitu selanjutnya, begitu seterusnya kita buat hingga titik bantu terakhir. Titik bantu 720 derajat. Nah, jadi titik-titik inilah yang disebut titik bantu supaya kita bisa menggunakannya, mempermudah kita dalam menggambar grafik. Nanti kalau cos X juga seperti itu. Kalian pakai tabel titik bantunya fungsi cos ya. Oke, langkah ketiga,
Hubungkan semua titik bantu sehingga terbentuk kurva mulus. Kurvanya itu tidak boleh berbentuk V, tapi melengkung mulus. Nah, pada gambar itu kalian lihat, semua titik bantunya ibu hubungkan. Jadi kalian bisa hubungkan pakai bolpen atau pensil, terserah kalian, tapi harus melengkung mulus, tidak boleh kayak V. V berarti di 90 derajat itu tidak boleh tajam, tapi harus melengkung. Nah, jadilah grafik fungsi Y sama dengan sin X. Jadi setiap soal yang berhubungan dengan sin X, kalian pakai grafik ini. Jangan pakai grafik lain. Oke. Nah, gunakan cara yang sama dari langkah 1 hingga langkah 3 untuk menggambar grafik fungsi Y sama dengan cos X dan Y sama dengan tan X. Oke, materi yang kedua adalah cara menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berdasarkan grafik fungsi. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, gambarlah grafik fungsi yang diminta. Kalau sin, pakai sin yang tadi. Kalau cos, pakai cos, ya. Buatlah grafik garis lurus yang diperlukan sesuai soal. Nanti Ibu jelaskan di contoh soal. Langkah ketiga, lihatlah titik potong yang terbentuk antara grafik dan garis lurus tersebut. Langkah yang keempat, ambillah titik potong sesuai batas selang yang diminta. Nah, jadi ada 4 langkah ini akan Ibu uraikan pada contoh yang akan Ibu bahas setelah ini ya. Pertama, gambarlah grafiknya, buat garis lurus, lalu titik potongnya kita lihat, dan kita ambil titik potongnya berdasarkan batas selang yang diminta. Seperti itu ya. Oke, contohnya, tentukanlah penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 30 derajat dengan batas selang dari 0 derajat hingga 450 derajat. Langkah pertama, gambarlah grafik fungsi yang diminta. Karena soal kita mengenai sin X, maka grafik yang digunakan adalah grafik fungsi Y sama dengan sin X yang tadi itu. Kalau soalnya cos X, kalian harus gunakan grafiknya cos X, bukan grafik yang ini ya. Kalau tan X berarti pakai tan X juga. Langkah kedua, buatlah garis lurus yang diperlukan sesuai soal. Soal kita yaitu sin X sama dengan 30 derajat. Nah, karena nilai dari sin 30 derajat itu adalah 1/2, maka kita harus buat garis lurus di angka 1/2-nya. Yaitu nanti kita lihat pada sumbu Y. Di sumbu Y itu ada nilai kan 1/2. Nah, kalian lihat gambar ini, Ibu sudah tarik garis lurus warna biru dari angka 1/2. Lihat sumbu Y-nya. Nah, 1/2 ya, karena sin 30 itu 1/2. Kalau sin 30-nya nilainya 1 misalnya, kalian harus tarik di garis 1. Oke, di angka 1. Oke, langkah ketiga, lihatlah titik potong yang terbentuk antara grafik dan garis lurus tersebut. Setelah diperhatikan, kalian lihat itu grafiknya. Ternyata grafik Y sama dengan sin X dan garis lurus itu berpotongan di 4 titik. Ya kan, Ibu sudah kasih titik merah. Mereka berpotongan di situ, di 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, dan 510 derajat. Di soal yang lain bisa lebih dari 4, bisa kurang dari 4, itu tergantung dari garis lurusnya ya. Nah, langkah keempat, ambillah titik potong sesuai batas selang yang diminta, itu sesuai soal. Karena soal kita dibatasi dalam selang 0 derajat hingga 450 derajat, maka titik penyelesaiannya kita ambil hanyalah di titik-titik yang berada pada selang tersebut. Makanya kalian lihat, dari 480 derajat hingga 720 derajat itu Ibu silang, Ibu hapus, Ibu tidak pakai di situ. Sehingga tadinya titiknya 4, ternyata setelah kita hapus selang yang tidak diperlukan, hanya ada 3 titik yang termasuk di situ. Yaitu berapa? 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat. Jadi itulah penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 30 derajat.
Ya, anak-anakku sekalian, jadi semuanya itu sesuai dengan batas selang yang diminta ya. Kalau diminta dari 0 derajat hingga 720 derajat, berarti keempat-empatnya termasuk. Kalian harus gunakan cara yang sama dari langkah 1 hingga langkah 4 untuk soal yang persamaannya mengenai cos X dan tan X. Nah, sekian penjelasan mengenai cara menggambar grafik fungsi trigonometri dan cara menentukan penyelesaian persamaan trigonometri berdasarkan grafik fungsinya. Ibu harap kalian pahami ya. Goodbye, sampai jumpa lagi.